Tazimatul Karimah dengan NIM 2006021110055. Saya dari kelas Biologi A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara pengambilan data suatu keanekaragaman hewan tanah. Saya akan mengambil data pada dua lokasi. Lokasi yang pertama, saya mengambil data di Desa Karangbesuki, dan lokasi yang kedua, saya mengambil data di Desa Merjosari. Yang dilakukan pertama yaitu mengukur tali rafia sepanjang 10 meter, kemudian membuat garis transek sepanjang 10 meter, ditarik dari sisi awal ke sisi akhir. Setelah garis transek dibuat sepanjang 10 meter, langkah selanjutnya yaitu menggali tanah atau melubangi tanah dengan cetok setinggi gelas plastik yang akan dimasukkan. Metode yang digunakan pada praktikum ini merupakan metode pitfall trap. Metode ini dengan cara merangkap atau menjebak hewan agar masuk di dalam gelas plastik yang telah diisi air. Setelah plot 1 selesai dibuat, kemudian membuat plot selanjutnya dengan mengukur jarak sepanjang 10 meter. Kemudian menggali tanah setinggi gelas plastik, lalu gelas plastik tersebut diisikan air 1/5 bagian. Langkah ini dilakukan secara berulang sebanyak 10 kali dengan langkah kerja yang sama. Antara plot 1 dengan plot selanjutnya memiliki jarak 10 meter. Setelah 10 plot selesai dibuat, lalu dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Setelah itu dilakukan pengamatan. Setelah semua plot dibiarkan selama 1 kali 24 jam, kemudian dilakukan pengamatan dan pengecekan apakah di setiap gelas plastik tersebut terdapat serangga. Setelah dilakukan pengecekan, kemudian gelas plastik tersebut diangkat dari tanah dan dilakukan pencatatan. Kemudian hasil pengamatan dimasukkan ke dalam tabel dan hewan yang sudah teridentifikasi diletakkan di atas kertas milimeter blok. Pada lokasi 2 ini langkah kerja yang dilakukan sama seperti pada lokasi pertama. Yang pertama dengan mengukur tali rafia sepanjang 10 meter, kemudian membuat garis transek sepanjang tanah dengan cetok seukuran dengan gelas plastik yang akan digunakan. Setelah penggalian sudah setinggi gelas plastik, kemudian masukkan gelas plastik yang berisikan air. Gelas plastik ini diisi air sebanyak 1/5 bagian. Setelah gelas plastik dibiarkan selama 1 kali 24 jam, kemudian dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang apakah di gelas plastik tersebut terdapat serangga atau tidak.
Kemudian, angkat seluruh gelas plastik yang berada di tanah dan lakukan pengamatan. Hasil pengamatan dimasukkan ke dalam tabel. Lalu, serangga diangkat dan dilakukan pengukuran di atas kertas milimeter blok.